Epic Ewan came to a sudden end in November 1985, when the town's lake opened tourists were forced. Pada suatu malam pada bulan Juni tahun 1982 di Kepulauan Falkland, terlihat seorang sersan tentara Inggris melaporkan tentang keberhasilannya dalam membantai 5 tentara Argentina kepada sang komandan. Tanpa ia ketahui, salah seorang tentara Argentina yang ia bunuh ternyata hanya berpura-pura mati dan langsung menyerangnya dari belakang. Ketika tersadar, ia menyadari tentara Argentina itu tengah menyantap potongan daging kakinya. 41 tahun kemudian, sebuah band memasuki klub untuk menyelesaikan tur terakhir mereka. Band ini beranggotakan Jen, Billy, dan Mark. Di sana juga ada Sophie, kekasih Mark, dan juga Javi sebagai manajer mereka. Tampaknya terjadi perselisihan antara Mark dan Javi karena sebagai manajer, Javi kurang serius untuk melakukan promosi. Tetapi setelah Billy memujuknya, Mark akhirnya bersedia untuk melakukan konser terakhir tersebut. Selesai manggung, Billy menghampiri seorang wanita bernama Carla. Carla mengaku sangat terpukau dengan permainan mereka tadi. Setelah menghabiskan beberapa botol minuman, mereka pun memutuskan pulang. Dan karena sudah larut malam, Billy pun menyuruh rekan-rekannya memberikan tumpangan kepada Carla. Tetapi mereka menolak dengan alasan sudah sangat lelah dan masih harus melakukan perjalanan panjang menuju Buenos Aires. Karena itu, Carla menawarkan mereka untuk menginap di rumahnya, dan sebagai ucapan terima kasih, sang paman akan membuatkan mereka barbecue. Mendengarnya, mereka pun setuju. Menjelang pagi, mereka masih belum juga sampai. Hal itu membuat Sophie marah dan langsung mengusir Carla. Akibat hal ini, Billy mencoba mengejar Carla. Dan dikarenakan Billy meninggalkan ponselnya di bus, maka Mark dan Javi memutuskan keluar untuk memeriksa. Namun, mereka tidak melihat keberadaan Billy di sana. Setelah beberapa jam menunggu Billy yang tak kunjung kembali, mereka kemudian melihat penanda desa Ipecauen, yaitu desa tempat tinggal Carla. Mereka yang berpikir Billy pergi ke desa itu akhirnya memutuskan berangkat ke sana. Namun dari kejauhan, terlihat seorang pria yang memandangi mereka sembari memegang pedang. Dan bila diperhatikan, ternyata pria ini adalah Antonio, yaitu tentara kanibal Argentina yang muncul di awal film tadi. Selang beberapa saat, kelompok itu pun memasuki desa Ipecauen yang ternyata sudah hancur berantakan. Karena penasaran, Mark kemudian mencari informasi mengenai desa itu di internet. Dan didapati bahwa ternyata desa Ipecauen dulunya adalah salah satu desa wisata paling penting di Argentina. Namun, pada tanggal 10 November 1985, air dalam jumlah besar merusak tanggul pelindung dan mengakibatkan desa ini terendam air asin sedalam 10 meter. 30 tahun kemudian, air tersebut surut dan reruntuhan Ipecauen muncul ke permukaan. Yang membuat mereka heran, informasi itu menyebutkan juga kalau tidak satupun penduduk Ipecauen yang kembali setelah air tersebut surut. Lantas, jika seperti itu, apakah Carla berbohong? Atau mungkin ia memang tinggal di sana dan tak ada satupun orang yang tahu? Entahlah, lantaran sudah terlanjur masuk, mereka pun memutuskan untuk menunggu Billy di sana. Sebagai manajer yang bertanggung jawab, Javi mengajak Jen berkeliling dengan harapan dapat menemukan Billy. Sepeninggalan mereka, Mark dan juga Sophie yang sedang asik bersantai tidak menyadari kalau Antonio yang membawa pedang sudah mengamati dari dekat. Sementara dalam perjalanan, Javi dan Jen melihat seorang pria berdiri di depan mobilnya yang menghalangi jalan. Tanpa rasa curiga, mereka pun menghampiri pria bernama Chimango itu. Pada saat ini, Jen menyadari kalau Chimango mengenakan Slayer milik Billy. Ketika Javi mencoba menanyakan tentang Slayer tersebut, Carla
tiba-tiba muncul di sana. Di sini diketahui bahwa Carla adalah keponakan dari Cimanggo dan terungkap juga bahwa Carla adalah penduduk asli desa Ipekuen. Ia bertugas memancing orang asing masuk ke desa mereka untuk dijadikan makanan keluarga psikopat kanibalnya. Menyadari mereka dalam bahaya, Javi memohon agar dibiarkan pergi. Namun sayang, Cimanggo yang sudah mengenakan topeng kepala domba langsung mencekiknya dari belakang. Namun mereka sengaja membiarkan Jen kabur terlebih dahulu. Di tempat yang berbeda, Mark menerima panggilan telepon dari Billy. Namun yang terdengar hanya suara orang tertawa. Sebelum sambungan itu terputus, tiba-tiba datanglah Antonio yang sedang mengenakan topeng datang menghajar Mark. Selang beberapa saat, Antonio juga menghampiri Sophie. Mengira itu adalah Mark, ia pun menanggapinya dengan santai. Tapi begitu melihat dari cermin kalau itu bukanlah Mark, alhasil ia pun menjerit ketakutan. Di tempat lain, Jen berusaha menghindari kejaran seseorang. Setelah melihat orang itu melintas melewatinya, Jen berniat melanjutkan pelariannya. Namun, ternyata beruntung dengan cepat Jen menikam kaki pria itu menggunakan potongan besi sehingga dapat melarikan diri. Di tengah pelarian itu, sebuah mobil berhenti di dekat Jen. Melihat si pengemudi adalah pria tua yang sepertinya baik, maka Jen memohon tumpangan. Dalam perjalanan, Jen begitu tersentak melihat foto Carla bersama pria tua tersebut. Pada akhirnya, ia mengetahui kalau pria tua ini adalah kakek Carla. Si pria tua itu kemudian berhenti di bangunan tua bertuliskan Matadero, di mana terlihat bus mereka sudah terparkir di sana. Ia juga mengeluarkan senjata untuk mengancam agar Jen tidak berusaha melarikan diri. Jen lalu dibawa ke dalam tempat rekan-rekan lainnya yang sudah diikat. Di tempat itulah para anggota keluarga kanibal psikopat itu berkumpul. Berbeda dengan Billy, Mark, dan juga Sophie, Jen justru dirantai di kandang bersama dengan Javi. Dalam kondisi terikat, Billy masih belum menyerah. Jadi, ia menantang Cimanggo untuk bertarung secara jantan. Mendengar tantangan tersebut, si pria tua kemudian memerintahkan Carla melepaskan Billy dan meminta Cimanggo meladeni tantangan Billy dengan tangan kosong. Alhasil, pertarungan pun terjadi. Rupanya, meski dalam kondisi terluka, Billy berhasil mengalahkan Cimanggo. Melihat itu, si pria tua memberikan sebuah tawaran menarik, yaitu bila Billy menang dalam satu pertarungan lagi, maka mereka semua akan dilepaskan. Lalu, si pria tua itu pun memanggil petarung andalannya yang ternyata adalah orang yang menangkap Jen tadi yang bernama Tito. Dengan mudahnya, Billy dikalahkan dan terbunuh di sana. Setelah kejadian itu, Antonio ditugaskan untuk memasak potongan tubuh Billy. Makanan tersebut kemudian disajikan kepada psikopat-psikopat itu. Si pria tua pun berkata bahwa itu adalah barbecue yang sebelumnya dikatakan oleh Carla. Di sini terungkap Cimanggo dan Tito adalah anak dari si pria tua. Sedangkan Antonio merupakan teman seperjuangan si pria tua. Sikap arogan si pria tua membuat keluarga psikopat yang lain tidak menyukainya. Sempat terjadi perdebatan antara Carla dan si pria tua. Akibat pria tua itu tidak mengizinkan Tito makan bersama mereka. Namun, Cimanggo memberikan Tito 2 potong daging dan memintanya memberi makan anjing mereka. Rupanya, Tito memberikan daging itu kepada seseorang yang ada di dalam kandang. Di meja makan, Mark, Sophie, Jen, dan juga Javi yang tidak mau makan, menyebabkan si pria tua itu marah dan memaksa mereka menikmati hidangan tersebut. Tentu saja, Jen langsung muntah ketika daging tidak biasa itu masuk ke mulutnya yang mengakibatkan acara makan kali ini menjadi kacau. Setelah itu, Antonio membawa Mark pergi, sementara Cimanggo juga pergi dengan membawa Sophie. Di dalam sebuah ruangan, Antonio berlaku baik dengan merawat luka Mark, tetapi setelah menceritakan peristiwa perang yang dialami di tahun 1982, perilaku Antonio tiba-tiba berubah dan berniat untuk berbuat tidak senonoh terhadap Mark. Di ruangan lain, Cimanggo membaringkan Sophie di atas meja. Ia lalu mengambil sebuah botol berisi air keras
dan menceritakan bahwa si pria tua itu pernah menuangkan air itu ke wajah Tito, menyebabkan wajah adiknya tersebut rusak. Dan karena mengetahui si pria tua itu menyukai Sophie, maka untuk membalaskan sikap ayahnya tersebut, Cimanggo menuangkan air itu ke kaki Sophie. Di dalam kandang, Javi dan Jen yang sudah kembali dirantai melihat seorang wanita yang bernama Erika juga dirantai di dalam kandang itu. Mereka pun akhirnya mengerti bahwa yang dimaksud sebagai anjing oleh Cimanggo adalah Erika. Saat itu, Javi melihat gembok di leher Jen tidak terkunci, sehingga Jen dapat melepaskan diri. Jen lantas meminta Javi untuk menunggu sementara dirinya pergi mencari kunci. Sementara Antonio yang telah puas terhadap Mark kemudian memutarkan pertandingan sepak bola bersejarah antara Argentina melawan Inggris di tahun 1986. Saat itu, 2 gol Maradona membawa kemenangan bagi Argentina. Karena pertandingan perempat final itu diadakan 4 tahun setelah Perang Fland, maka kemenangan tersebut dapat mengobati kekalahan mereka dalam perang sebelumnya. Tampaknya Antonio masih memendam dendam kepada orang-orang Inggris. Di waktu yang sama, si pria tua itu menemui Cimanggo dan memaksa dia membawa Sophie ke kamarnya. Sedangkan di kandang, Tito menyadari Jen telah melepaskan diri. Ia pun langsung pergi mencarinya. Namun, Javi yang menemukan potongan tulang segera memanggilnya dan ketika mendekat, tanpa diduga, Javi langsung menyerangnya. Di sisi lain, di kamar si pria tua, ia memaksa Sophie mengenakan pakaian tidur milik mendiang istrinya. Tanpa ia ketahui, Jen berada di luar tengah mencari kunci, namun baru saja melihat tempat kunci digantung, Jen mendengar suara orang mendekat, sehingga ia segera bersembunyi. Rupanya Cimanggo datang untuk memasuki kamar sang ayah. Melihat Sophie mengenakan pakaian mendiang ibunya, Cimanggo menjadi marah dan mengatakan kalau si Sophie adalah miliknya. Mendengar itu dengan sadis, si pria tua itu menggesek leher si Sophie. Selang beberapa saat, Carla juga memasuki kamar untuk mengusir sang kakek yang dia anggap sakit jiwa itu. Hal ini menyebabkan si pria tua itu marah. Cimanggo yang melihat Carla ingin disakiti, langsung melindunginya. Kesempatan tersebut Jen gunakan untuk mengambil kunci itu. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dari kamar. Ternyata si pria tua itu dengan tega menembak Cimanggo. Tidak sampai di situ, ia pun berniat melecehkan cucunya sendiri. Tapi ketika si pria tua cabul itu hendak melakukannya, tanpa diduga Cimanggo yang masih hidup kembali menyerangnya, sehingga memberikan peluang bagi Carla untuk menghabisi kakeknya tersebut. Di kandang, Jen segera membebaskan Javi. Namun sialnya bersamaan dengan itu, sebuah timah panas yang dilepaskan oleh Antonio bersarang di tubuh Jen. Antonio kemudian maju dan berniat menghabisi Javi, tetapi secara mengejutkan Mark menyerangnya dari belakang. Akibatnya pertarungan antara Mark dan Antonio pun terjadi. Sayang, akhirnya Mark terkapar akibat tikaman Antonio. Namun Mark masih dapat memberikan pukulan telak sebelum keduanya berakhir di sana. Selang beberapa waktu, Javi yang sudah sadar mendapati Jen yang sudah terbaring lemah di dekatnya. Di saat-saat terakhirnya, Jen meminta Javi untuk membawa Erika pergi dari sana. Ia pun menurutinya. Setelah sampai ke bis, Javi bersiap untuk berangkat. Namun ternyata tanpa diduga rupanya selama ini Erika juga telah berubah menjadi seorang kanibal. Dengan demikian, kanibal yang tersisa di reruntuhan desa itu adalah Erika dan Carla, dan film pun selesai.